Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kelompok kami akan menjelaskan tentang ulasan yang kami teliti, yaitu tentang industri deterjen dan sabun. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah kelompok 6, yaitu 1. Saya sendiri Tommy Wijaya, kemudian kedua Ahmad Arif, ketiga Rizky Frastio, dan yang terakhir Ahmad Ainul Yakin. Apakah kalian tahu apa itu deterjen? Pasti kalian tahu, yaitu mungkin berhubungan dengan sabun seperti Daya, terus Soklin. Berikut ini adalah karakteristik deterjen yang dibutuhkan, yaitu 1. Daya cuci maksimum. Yang kedua, biaya per 1 kali mencuci minimum. Yang ketiga, biodegradability maksimum. Berikut adalah pembuatan deterjen. Rumus kimianya adalah alkil benzene ditambah oleum menjadi alkil benzena sulfonat. Kemudian talau fatty alkohol ditambah oleum menjadi fatty alkohol sulfonat. Kemudian sulfonat ditambah sulfat ditambah NaOH atau garam menjadi sodium salt. Yang terakhir, sodium salt ditambah builders atau pengembang menjadi deterjen. Berikut ini kami juga tampilkan reaksi kimianya, yaitu secara sulfonasi. Alkil benzena ditambah oleum menghasilkan alkil benzena sulfonat atau ABS. Kemudian yang kedua yaitu sulfasi. Dengan reaksi utama RCH2OH ditambah SO3H2O menjadi ROSO3H plus H2O delta H sama dengan min 325 sampai dengan min 350 Kj per kilogram. Reaksi tambahan yaitu R-CH2OH plus R1 min CH2 min OSO3 menjadi R min CH2 min O min CH2 min R ditambah H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian R min CH2 min CH2OH plus SO3 menjadi R min CH plus CH2 plus H2SO4. Dan ada lagi R min CH2OH plus SO3 menjadi RCHO plus H2O plus SO2. Yang terakhir R min CH2OH plus 2 SO3 menjadi RCOOH plus H2O plus SO2. Saya akan melanjutkan pembahasannya dari Pak Tommy. Reaksi kimia neutralisasi dengan NaOH hasil sulfonasi R1 dengan sulfasi R2 ditambah NaOH terbentuk Na5P3O11. Kemudian terjadi hidrasi menjadi rumus Na5P3O11 plus 6H2O menjadi Na5P3O11 dikali 6H2O. Bahan-bahan pembuatan deterjen. 1. Surfaktan berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan. 2. Jenis bahan alkil benzene sulfonat atau ABS dan fatty alkohol sulfonat. Yang kedua, shoot regulator atau pengatur busa. Digunakan untuk membantu surfaktan dalam proses pencucian.
jenis bahan asam lemak. Kemudian builder untuk penguat daya cuci deterjen, jenis bahan A atau 1 sodium tripoli fosfat atau STTP untuk mencegah redeposisi. Bahan ini bekerja sama dengan surfaktan untuk meningkatkan daya cuci. Yang kedua, soda abu. Dan yang keempat, adiktif. Digunakan untuk mencegah korosi, yaitu natrium silicate. Yang kedua, anti redeposisi agent atau karbosil metil cellulose atau CMC. Yang ketiga, menghambat noda atau menghambat noda bercak menjadi benzotriazol. Yang keempat, pemutih, mengubah ultraviolet menjadi cahaya yang terlihat atau glowing dari jenis peroksigen. Yang kelima, antimikrobial agent, carbonylate salicyl anilide. Yang keenam, memudahkan penghilangan noda atau enzim di Eropa dan Amerika Serikat. Yang terakhir, estetika, yaitu parfum. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arif. Komponen dasar 3 jenis deterjen bubuk. Dalam tabel yang berisi sulfatan organik aktif with soot regulator berfungsi menghilangkan noda berminyak dan membersihkan. Tabel kedua, builder A. STPP or TSPP berfungsi menghilangkan noda anorganik deterjen building. Tabel yang ketiga, kandungan sulfatan organik aktif with soot regulator yang berfungsi menghilangkan noda berminyak dan membersihkan. Yang kedua, builder A. STPP atau TSPP berfungsi menghilangkan noda organik dan deterjen building. B. Sodium sulfat berfungsi memfilter dengan building action pada air lunak. C. Soda as berfungsi filter dengan beberapa building action. Ketiga, aditif A. Sodium silikat fungsi pencegah korosi. B. CMC berfungsi anti redeposisi agen. C. Fluorescent fungsi optical brighhtening. D. Pencegah kusam berfungsi mencegah warna menjadi kusam. E. Parfum dan pewarna atau pigmen fungsi estetika meningkatkan karakteristik produk. 2. Sabun terdiri dari sodium Na atau potasium K dari asam lemak. Pembuatan sabun, hidrolisis tallow menjadi tallow fatty acid. Tallow fatty acid ditambah NaOH menjadi sodium sulfate fatty acid. Sulfate fatty acid ditambah builder dan lain-lain menjadi sabun. Bahan baku sabun: 1. Tallow lemak binatang menjadi sebagai sulfatan. Kandungan campuran gliserida dari asam lemak. 2. Tallow dicampur dengan minyak kelapa untuk menaikkan kelarutan sabun. 3. Perbandingan tallow atau minyak: 80 dibanding 20, 90 dibanding 10. 2. Grease diperoleh dari lemak binatang. 3. Caustic soda atau NaOH, soda as atau Na2CO3, sodium silikat atau Na2SiO3, sodium bicarbonat atau NaHCO3, trisodium fosfat. Baik, saya
Saya akan menyambung penjelasan materi dari Saudara Rizky Prasetyo. 4. Senyawa anorganik untuk builders, itu campuran STPP dan soda as. Reaksi pembuatan sabun yaitu NaOH plus C17 H35 COOH kali 3 C3H5 atau glyceryl stearat direaksikan menjadi 3C17 H35 CONA plus C3H5OH. Selanjutnya jenis-jenis sabun: toilet soap, bar soap, industrial soap, meliputi sabun reguler, sabun sangat berlemak, sabun deodoran atau antimikrobial, sabun busa, sabun transparan, sabun untuk air keras. Selanjutnya sifat sabun: kadar air yaitu 10-30%, telo yaitu berasal dari minyak kelapa itu 80/20 atau 90/10, biasa 50/50 atau 60/40, itu superfetted plus 7-10% asam lemak bebas. Untuk deodoran dapat mencegah penguraian keringat, dapat diubah menjadi senyawa berbau wangi, ditambah 3.4.5 tribromoselsil anilit atau TBS, ditambah triklosan. Pemutih yaitu titanium oksida.